warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurnia. Saya bersekolah di SMA Negeri Plus Provinsi Riau, kelas 10 MS2. Pada video kali ini, saya akan membuat alat uji coba larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum itu, saya akan mendefinisikan dan menjelaskan apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terbagi dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Dalam membedakan antara kedua ini, kita dapat membuat sebuah alat yang nanti akan saya buat. Dan jika pada sampel yang kita ujikan, jika dia memiliki gelembung dan lampu menyala dengan terang, itu termasuk larutan elektrolit kuat. Dan jika dia memiliki gelembung dan memiliki cahaya lampu yang redup atau tidak memiliki cahaya lampu, dia termasuk larutan elektrolit yang lemah. Dan kita masuk yang kedua, yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit ini jika diujikan memakai alat akan memiliki ciri-ciri tidak memiliki gelembung dan lampunya tidak menyala. Baiklah, berikut adalah saya akan membuat alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang paling utama adalah dua buah baterai ABC, 2 buah paku, 3 buah kabel, sebuah lampu senter. Di sini saya sudah menyatukannya dengan kabel dan paku, lakban, gunting, tisu nanti sewaktu uji coba digunakan, karet sebagai penguat agar baterainya bisa menempel dengan kuat, sendok pengaduk. Dan nanti kita akan menguji coba ada 5 sampel. Yang pertama adalah air garam, yang kedua adalah air cuka, yang ketiga adalah air gula, yang keempat adalah air sunlight, dan yang terakhir adalah air sirup jeruk. Baiklah, sekarang marilah kita buat alat uji coba sederhana. Mari kita masuk ke tahap pembuatan seperti yang berikut ini. Masuk ke dalam tahap pembuatan. Yang pertama, ambil kedua baterai. Setelah itu, gunting lakban dan kita satukan kedua baterai ini menggunakan lakban. Seperti ini. Setelah itu, ambil kabel yang sudah disiapkan. Di sini saya sudah menyatukan kabel dengan bola lampu dan kedua pakunya agar video ini tidak terlalu panjang. Setelah itu, ambil lakban kembali dan kita tempelkan yang pertama ke kutub negatif. Pastikan menempel dengan kuat. Setelah itu, kita tempelkan lagi kabel tadi dengan baterai di kutub positif. Agar melekat dengan sempurna, kita menggunakan karet agar dia melekat dengan kuat dan tidak lepas.
seperti ini. Ini kalian bisa melilitkannya di paku ini seperti ini. Jika kalian bingung bagaimana cara membuat paku ini bisa menempel dengan kabel. Dan lampunya, dan jika diginikan pakunya, lampunya akan menyala. Ini bertanda bahwa baterainya sudah cukup kuat menempel sehingga membuat lampu menyala. Baiklah, mari kita masuk ke tahap uji coba seperti yang berikut ini. Sekarang kita akan menguji coba kelima sampel ini, apakah dia termasuk larutan elektrolit atau larutan non elektrolit. Sebelumnya kita akan menyiapkan beberapa tisu untuk mengelap paku yang akan diuji coba nanti. Baiklah, sampel yang pertama yaitu air garam. Kita akan menguji coba ya. Dan dapat bisa dilihat saat kita uji cobanya, gelembungnya ada dan lampunya menyala. Ini berarti ini termasuk larutan elektrolit kuat. Setelah itu kita lap terlebih dahulu. Sampel yang kedua yaitu air cuka. Dan setelah diuji coba, ternyata dia hanya menghasilkan gelembung yang sedikit daripada air garam tadi, dan lampunya tidak menyala. Ini berarti bahwa air cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Baiklah, sampel yang ketiga adalah larutan gula. Kita akan menguji cobanya. Dan hasilnya gelembung tidak ada dan lampu tidak menyala. Ini berarti bahwa dia termasuk larutan non elektrolit. Sampel yang keempat adalah air sunlight. Saat kita uji coba, maka air sunlight-nya akan mengeluarkan gelembung, tapi lampunya tidak menyala. Ini berarti bahwa air sunlight termasuk larutan elektrolit lemah. Dan sampel yang terakhir adalah air sirup jeruk. Saat dilakukan uji coba, terlihat ada sedikit gelembung dan lampunya tidak menyala. Ini berarti air jeruk termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi itu adalah hasil dari uji coba kita kelima sampel ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan yang termasuk larutan elektrolit adalah air garam,
yaitu termasuk larutan elektrolit kuat. Air cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Air sunlight termasuk larutan elektrolit lemah. Dan air jeruk termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari uji coba kita menggunakan alat sederhana tadi. Baiklah, sekian video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan dalam video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.